Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatal muslimin, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi bini'matihi qad tatimmus shalihat wa bini'matihi nahya wa namut wa bini'matihi qad hadana ila siratim mustaqim wa bini'matihi qad hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur serta jamaah i'tikaf Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah karunia yang teramat besar, nikmat yang begitu agung tentu ketika Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk menjadi orang-orang pilihan yang mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa parameternya? Parameter sederhananya adalah ketika kita masih mau dengan ikhlas untuk datang memenuhi panggilan Allah, untuk sujud kepada Allah, wabil khusus di kesempatan siang hari ini. Kita berharap tentu mudah-mudahan segenap amal ibadah yang kita lakukan di hari ini, wabil khusus dan umumnya ibadah yaumiyah kita selama bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, amal yang makbul, amal yang layak mendapatkan ganjaran dan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan nikmat yang Allah berikan pun ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk masih bisa terus bertarung, melanjutkan perlombaan kita, melanjutkan pertarungan kita, baik khususnya perlombaan di event tahunan kita bulan Ramadan maupun perlombaan besar kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hadid yang Allah sampaikan adalah menjadi bagian bagaimana bahwa memang Allah sedari awal mendesain kita, meminta kita untuk berlomba. Sabiqu. Berarti memang tidak bisa santai untuk menggapai ridho, menggapai ampunan, maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana-mana yang namanya lomba pasti membutuhkan konsistensi, kesabaran, kekuatan, keistiqomahan. Dan alhamdulillah setidaknya kita masih terus bisa bertahan hingga hari yang ke-22 dan kita sudah masuk di hari yang 10 terakhir. Kita tentu berharap perjuangan ini, perlombaan ini terus bisa kita ikuti sampai akhirnya kemudian kita layak dikatakan sebagai pemenang, layak dikatakan sebagai muttaqin, layak orang mendapatkan balasan yang setimpal atas semua amal yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan, semua kebaikan yang kita istiqomahkan. Dan tentu ada satu harapan besar yang kita masih akan tunggu-tunggu dan mudah-mudahan kenikmatan bertemu dengan malam Lailatul Qadar pun Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita semua.
Kita tentu berharap mudah-mudahan dipertemukan dengan malam ini. Dan pertarungannya sedang kita lakukan. Kita sedang ada di 10 hari terakhir itu insya Allah. Banyak keterangan dan beragam pendapat memang wabil khusus terkait dengan datangnya malam Lailatul Qadar itu, waktu spesifiknya. Meski bahwa tidak ada satupun manusia kecuali baginda Rasulullah yang tahu kapan definitif waktunya. Kita hanya disuruh untuk bagaimana bisa menjemputnya, mengikhtiarkannya. Kalau boleh merangkumkan, setidaknya inilah pendapat-pendapat yang mengatakan tentang kapan waktunya. Meski lagi-lagi ini pun juga belum menjadi sebuah kepastian mutlak. Karena orang-orang yang berpendapat, salafus shalih, para ulama, para sahabat sekalipun tentu hanya mendapatkan kabar dan berita beserta basyirah yang mereka miliki. Secara umum ada yang mengatakan spesifik waktunya, ada yang tanggal 1 Ramadan, 17, 21, 23, 27, 29. Ada yang tidak menyebutkan spesifik, bahkan katanya bisa saja dimulai dari tanggal 1 Ramadan hingga akhir Ramadan meski tidak ditentukan kapan waktunya. Tetapi jumhur ulama berpendapat dan sebagaimana sudah kita sama-sama pahami, umumnya berpendapat bahwa itu akan terjadi di 10 malam terakhir itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang mengatakan bahwa waktu terjadinya itu berpindah-pindah mungkin menjadi jawaban. Kenapa beragam pendapat itu muncul? Ada yang mengatakan 21, 23, 25 dan seterusnya. Karena memang ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, waruya an Abi Kilabata annahu qala Lailatul Qadri tantaqil fil ashril awakhir. Jadi menurut sahabat Abi Kilabah bahwa Nabi pernah bersabda Lailatul Qadar itu tantaqilu, berpindah-pindah dia. Maka kalaulah ada kemudian yang mengatakan 21, mungkin waktu itu terjadi pada tanggal 21. Ada yang mengatakan 23 pun juga mungkin terjadi pada tanggal itu. Karena memang berpindah-pindah di setiap 10 hari terakhir, di setiap tahunnya. Maka atas dasar itulah kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah membuat rumusan matematis tentang kapan terjadinya, possibility, kemungkinan besar terjadinya dengan melihat awal kedatangan Ramadannya. Ini pernah saya sampaikan, tapi sebagai pengingat buat kita semuanya dan mudah-mudahan menjadi penyemangat kita. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa jika awal Ramadan atau malam pertama Ramadan, berarti dengan demikian hari pertama Ramadan, jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka kata Imam Al-Ghazali, kemungkinan Lailatul Qadar itu tanggal 29. Lalu ketika dimulai pada hari Senin, maka kemungkinan Lailatul Qadar adalah tanggal 21. Lalu kalau dimulai hari Kamis, maka kemungkinan tanggal 25. Lalu kalau dimulai dari hari Sabtu, maka kemungkinan tanggal 23 Ramadan. Dan kalau dimulai malam pertama Ramadan, hari Selasa atau Jumat, maka kemungkinan tanggal 27 Ramadan. Maka kalau kita bawa ke konteks kita hari ini, tahun ini, kita memulai ibadah puasa, kalau tidak salah adalah pada hari Sabtu. Malam pertama Ramadan adalah hari Sabtu, Sabtu malam. Berarti malam hari ini, kalau merujuk kepada pendapat Imam Al-Ghazali, tanggal 23 Ramadan. Malam 23 Ramadan adalah malam nanti. Jadi kalaulah mungkin kita masih menjadi orang yang pilih-pilih, kira-kira demikian gitu ya. Memilih hari, wah kayaknya ini deh. Melihat kondisi malam kayaknya ini deh. Ada orang yang menerawang selalu ke atas, ke langit. Oh ini cerah nih, segera ke masjid. Ah ini mah kayaknya enggak cerah deh, tetap di rumah. Maka kalaulah kemudian kita masih menjadi orang yang demikian, mudah-mudahan pendapat Imam Al-Ghazali sedikit membantu kita. Berarti setidaknya malam hari ini, bismillah kita niatkan. Mudah-mudahan kalaulah kemudian Allah mentakdirkan memang betul jatuh pada malam nanti, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkannya.
Lalu kalau Allah ternyata memang sudah ternyata pada malam 21 yang lalu, mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang mendapatkannya. Tugas kita hanya dua, mengikhtiarkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar malam hari itu kita termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena sekali lagi, tentang kapan pasti waktunya tidak ada manusia manapun yang bisa memastikan. Semua mereka, para ulama, berpendapat tentu atas dasar ilmu, basyirah, kebersihan hati yang mereka miliki. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kenikmatan itu kepada kita semua. Adapun siang hari ini kita tidak akan membicarakan terkait dengan bagaimana menjemputnya, lalu amal apa tidak. Saya yakin bab itu sudah finish, sudah selesai, karena pasti sudah sering diungkap dan dibahas di kesempatan berbagai macam ceramah-ceramah, wabil khusus mungkin di masjid ini. Adapun hari ini, saya pribadi ingin mencoba mentadaburi, kita semua mencoba mentadaburi dan sekaligus juga menjadi bagian bahan refleksi kita di akhir-akhir Ramadan ini. Yang kita tahu kita sudah masuk episode terakhir atau fase terakhir. Setidaknya mudah-mudahan mentadaburi berbagai macam ayat yang nanti akan kita bahas menjadi bekalan kita, pelajaran kita, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan, na'udzubillah summa na'udzubillah, dari hal-hal yang nanti akan kita bahas bersama. Kita akan membahas, tema kita adalah bagaimana kita bisa belajar dari kisah orang yang menyesal dan merugi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Setidaknya mungkin istilahnya kita akan mendengarkan sharing session dengan para ahli kubur, dengan para penduduk neraka yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Setidaknya kan kalau orang ikut sharing session itu dapat gambaran gitu. Orang sudah punya pengalaman gitu. Orang sudah punya experience bagaimana kemudian apa yang dialami, lalu kenapa kira-kira sampai terjadi, kan demikian gitu. Nah, konteks kita, tema kita hari ini adalah kita ingin mencoba menggali ibrah dari penyesalan orang-orang yang sudah menjadi ahli kubur dan menjadi penghuni neraka kelak digambarkan di dalam Al-Quran. Setidaknya saya menemukan, atau mungkin bisa jadi lebih, setidaknya temuan saya ada 6 bentuk penyesalan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke yang pertama. Penyesalan pertama yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di antara bentuk penyesalan penduduk neraka dan ahli kubur adalah ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kata ahli kubur itu, kata penduduk neraka itu, celaka aku. Celaka. Kenapa? Dia baru merasakan bahwa ternyata memilih teman ketika di dunia itu tidak lantas menolong dia. Kalaulah sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman saya, lam attakhid fulanan khalila. Kalaulah aku tidak jadikan orang itu sebagai teman saya, panutan saya, mungkin saya tidak akan di sini hari ini. Kira-kira demikian. Sebetulnya jangankan orang kan gitu ya, even setan pun gitu. Iblis pun ketika dimintai pertanggungjawaban tentang pengikut-pengikut yang ikut dengannya, akhirnya kemudian menjadi kafir. Apa jawaban iblis? Falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Iblis saja, setan saja mengatakan bahwa mohon maaf, saya berlepas diri. Saya enggak ikut-ikutan. Saya tidak mau tanggung jawab. Ini urusan kamu dengan Tuhanmu. Dan saya pun punya urusan besar dengan Tuhan saya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya pun takut. Insyaallah. Dr. Aid Al-Qarni di dalam tafsir Al-Muyassarnya memberikan sebuah penegasan bahwa ayat ini memberikan sebuah guidance buat kita tentang musahabah. Tentang baik-baiklah kita memilih partner dalam hidup kita.
Memilih teman dalam hidup kita. Karena teman hari ini tentu tidak hanya satu. Teman di rumah, teman dalam kehidupan sehari-hari kita, pasangan kita adalah teman kita, teman di kantor, teman di permainan, dan berbagai macam aktivitas yang lain mungkin. Bahkan hari ini teman itu bisa berbentuk klub, bisa berbentuk geng, dan lain sebagainya. Jangan sampai akhirnya kemudian kita justru menyesal ketika di akhirat nanti ternyata kemudian teman kita justru menjerumuskan kita ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis Nabi setidaknya yang tampil di layar memberikan sebuah penguatan kepada kita bahwa sedari awal Nabi memberikan pesan kepada kita tentang hati-hati kita memilih teman. Perumpamaan teman yang saleh di mana kemudian diumpamakan sebagai penjual minyak wangi, lalu ada lagi teman sebagai tukang besi. Itu adalah bagian dari pengingat Nabi Muhammad SAW kepada kita tentang hati-hatinya kita bergaul dan memilih teman dalam hidup kita. Bahkan dengan tegas dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud, Nabi mengatakan ar-rajulu ala dini khalilih, bahwa seseorang itu ternyata juga ukurannya itu bisa ditentukan dari agama kawannya yang lain, partnernya yang lain. Kualitas kita bisa tergambar, maka berarti dengan siapa circle kita, dengan siapa kawan kita, dengan siapa kita berteman, maka bisa menggambarkan berarti seperti itulah kondisi kita. Kata Nabi, falyanjur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu, hati-hati kalian dalam memilih pasangan dan teman. Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah berteman kecuali mukminan. Tentu konteksnya hari ini bukan berarti kemudian kita tidak boleh berteman bersahabat dengan yang non agama Islam, bukan, tetapi yang tentu teman yang betul-betul kita ikuti, yang akhirnya teman itulah yang menjadi teladan kita. Allahu Akbar. Dan terakhir Nabi mengatakan la tujadisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa innahum yudillunakum aw yuftinunakum. Jangan kalian bermujalasah, bergaul, menjadikan teman ahlal hawa, para pengikut hawa nafsu. Fa innahum yudillunahum aw yuftinu, karena mereka bisa menyesatkan atau setidaknya mereka bisa menjadi fitnah buat kamu. Teman, hati-hati. Jangan sampai akhirnya kemudian kita menyesal ternyata kita tersesat gara-gara teman kita, circle kita. Yang kedua, hadirin sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk penyesalan yang Allah gambarkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Dalam ayat ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak fiha, di mana? Di neraka. Berarti ini gambaran real, gambaran nyata akan terjadi nanti di neraka. Ada orang yang berteriak-teriak memohon, mengibah, mengharap kepada Allah, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami, barang sebentar saja, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa melakukan amal saleh yang tidak kami lakukan dulu. Mereka baru menyesal bahwa ternyata amal saleh itulah yang menyebabkan mereka bisa selamat. Mereka menyesal dulu ketika di dunia banyak waktu terbuang sia-sia dan meninggalkan amal yang saleh. Mereka baru menyesal bahwa kemudian ternyata amal saleh itu begitu penting dalam kehidupannya. Ada pendapat mengatakan bahwa kan yang memasukkan seseorang ke dalam surga ridhonya Allah, bukan amal, dan itu memang ada hadisnya. Tapi tentu ini bukan dimaknai bahwa tidak penting beramal. Karena ridho Allah hanya Allah akan berikan kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ridho Allah baru Allah akan berikan. Radhiyallahu anhum maradu'an. Dalam surat Al-Bayyinah Allah katakan. Amal saleh. Dan berbagai macam amal saleh tentu bisa kita lakukan. Lagi-lagi amal saleh menjadi bekalan kita.
Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, yatba'ul mayyitu thalathatun. Ketika seseorang kemudian dimatikan, diwafatkan, maka akan ada mengikuti orang itu 3 orang, 3 pihak. Fayarji'us sani, lalu ketika orang itu dibawa, gitu ya, dibawa menuju ke pemakaman, maka yang ikut dengannya hanya tinggal 2. Lalu ketika orang itu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka wayabqa wahidan, hanya tertinggal 1. Adapun ahluhu wa maluhu ditinggal, yang ikut dengannya adalah amaluh. Lalu pertanyaannya adalah, amal yang bagaimana yang bisa menyelamatkan kita di alam barzakh nanti? Berarti bahwa pentingnya kita beramal. Hadis tentang bahwa terputusnya amal seseorang ketika mati kecuali hanya 1 yang tersisa, itu kecuali 3 hal yang bisa menyebabkan orang itu terus mendapatkan aliran pahala, adalah bagian dari penyemangat bahwa sampai mati pun aliran amal soleh itu tidak akan pernah terputus. Berarti amal soleh itu dampak manfaatnya bisa akan dirasakan oleh orang bahkan ketika orang itu sudah mati sekalipun. Maka mengabaikan amal soleh sama saja orang itu menyiapkan kesengsaraannya di akhirat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa penyesalan berikutnya? Penyesalan berikutnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Sama peratapan, permohonan, pengibaan para ahli kubur, para mayit yang sudah diwafatkan oleh Allah agar mereka bisa dikembalikan, ditangguhkan, dikasih kesempatan barang sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu kata mereka, fa asaddaqa, lalu aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan jadi orang-orang soleh. Spesifik. Kalaulah tadi bahwa amal soleh digambarkan dengan umum, tapi di sini disebutkan bahwa di antara amal soleh yang disesali oleh ahli kubur adalah ketika mereka tidak bisa bersedekah. Masya Allah. Karena tentu pahala sedekah sebagaimana kita tahu teramat besar, teramat luar biasa, teramat sayang kalaulah kemudian kita tinggalkan. Mana qasat sadaqatun min mal. Kata Nabi, tidaklah sedikit pun harta kita berkurang ketika kita bersedekah, tetapi justru wa ma zadallahu ab, tapi justru Allah akan tambah dengan balasan yang berlipat ganda. Allahu akbar. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kamu terhadap api neraka walaupun kamu dengan berinfak dan bersedekah dengan 1 biji kurma pun. Itu artinya berarti sedekah yang kita lakukan akan menyelamatkan kita dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan terlebih lagi, kesempatannya dibuka luar biasa, stimulus diberikan oleh baginda Rasul, dilipat gandakan pahalanya. Allahu akbar. Orang yang memberikan buka maka seperti dia berpahala dan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Orang yang berinfak untuk kegiatan-kegiatan bagaimana memakmurkan masjid pun tentu adalah bagian dari sedekah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh kita insyaallah. Jadi tidak hanya kita bersedekah kepada fuqara wal masakin atau yang lainnya, tetapi kita berderma untuk terus menggiatkan orang sehingga akhirnya kemudian orang kembali ke jalan Allah adalah bagian dari al-jihadu fi sabilina bi amwalina. Jihad dengan harta-harta kita insyaallah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari Muslim, sahabat Abu Hurairah pernah meriwayatkan satu hadis. An Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah, ayus sadaqah afdal? Ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, sedekah apa yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Tashal faqra wa ta'mul gina wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa qad kana li fulan. Ternyata justru adalah
sedekah terbaik itu adalah ketika kita niatkan saja sebagai infak terbaik kita. Kita tidak khususkan buat sipulan-sipulan. Dan ternyata itu adalah sodaqatun afdol, sodakoh yang luar biasa. Tapi tentu sodakoh kepada kerabat kita, kepada handai taulan kita yang memiliki garis kerabat dengan kita, yang memiliki ikatan silaturahim dengan kita, tentu memang diutamakan sebagaimana pesan Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa kita lebarkan lagi dengan menjangkau orang-orang yang lain di sekitar kita, di luar kerabat kita insya Allah. Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu penyesalan yang keempat, Allah gambarkan di dalam surat Al-Mulk. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Mereka berkata, kalau Allah dulu kami mendengar nasihat, petuah, sabda Nabi, nasihat kiai, ilmunya para ulama, perintah guru, perintah orang tua, titahnya orang tua, dan dari siapapun yang menyuruh kita kepada yang ma'ruf, mungkin kita tidak akan sampai di neraka sa'ir ini, kata para penduduk ahli neraka. Ini tentu memberikan sebuah pesan bahwa ternyata mendengarkan nasihat, mendengarkan ilmu dari orang-orang soleh, dari para ulama adalah bagian dari cara orang bisa selamat dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW digambarkan bahwa ilmu itu, bahwa hidayah itu, nasihat itu, baik itu nasihat tentang agama maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, itu diibaratkan oleh Nabi seperti air yang jatuh ke atas tanah. Dan sebagaimana kita ketahui, air yang jatuh ke tanah itu kemudian ada yang tanahnya kemudian menerima, lalu suburlah tanah itu. Dan muncullah kemudian berbagai macam tanaman-tanaman, lalu dimakanlah kemudian dari tanaman itu berbagai macam hasil rezeki. Dan itu kata Nabi adalah gambaran dari sebuah ilmu dan nasihat yang benar yang diterima oleh orang yang benar dan disikapi dengan benar. Lalu diibaratkan yang kedua adalah air yang jatuh ke tanah, tapi tanah itu menolak, tanah itu tidak subur. Dan akhirnya kemudian justru matilah tanah itu dan tidak mengembangkan tanaman-tanaman. Dan itu adalah ibarat orang yang diberikan nasihat, tapi kemudian dia tolak nasihat itu. Na'udzubillah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Bahkan agama juga pun adalah nasihat. Isi dari agama itu adalah nasihat. Nasihat dari siapa? Min Allah, minar Rasul, min kitabillah, min sunnati Rasulillah. Maka Nabi mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Lillah, li kitabih, li rasulih, li a'immatil muslimin wa ammatihim. Allahu Akbar. Duduk di majelis ilmu, duduk talabul ilmu adalah bagian dari bentuk ketaatan dan penghindaran kita dari azab neraka sa'irnya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Dan mudah-mudahan kebaikan kita duduk di majelis ini, di kesempatan siang hari ini juga dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang bisa membebaskan kita dari neraka sa'ir itu insyaallah. Amin. Adapun yang kelima, Allah gambarkan di dalam surat Al-Mu'minun. Ini mungkin berkorelasi dan ada kaitannya dengan penyesalan yang kedua tadi. Karena ini terkait dengan amal soleh, tapi dengan redaksi dan kalimat yang berbeda Allah sampaikan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Lalu ketika datanglah kepada mereka kematian, mereka lalu mengatakan, kembalikan kami la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalaulah kemudian engkau kembalikan, maka aku akan bisa melakukan amal-amal soleh yang aku tinggalkan dulu. Lagi-lagi penyesalan, tidak mau beramal soleh, tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang terakhir, hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Mudaththir, ayat yang ke-42-43. Kata Allah di dalam surat itu, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musalli. Apa yang menyebabkan kamu ada di tempat ini? Apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam neraka Saqar ini? Maka para penghuni Saqar menjawab,
qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak melaksanakan sholat. Allahu akbar. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya yakin bab tentang bagaimana sholat kita sudah sama-sama kita ketahui. Bagaimana fadilah, bagaimana wajibnya, lalu bagaimana kemudian keuntungan mengerjakan amal sholat sunnah luar biasa. Saya hanya ingin menguatkan bahwa percuma amal kita yang luar biasa banyak itu kalau kemudian kita masih punya dosa yang banyak dalam urusan sholat kita. Kenapa? Karena semuanya tertangguhkan, semuanya tertahan, dan semuanya hanya baru akan bisa dicairkan ketika urusan sholat kita sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi Muhammad SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-sholat. Kita tentu sudah sama-sama sering mendengar ini. Mau sebanyak apapun amal seseorang, kebaikan seseorang, berderma, berbuat baik kepada yang lain, tetapi ketika masih kemudian bermasalah dengan sholatnya, maka semuanya tertangguhkan. Itulah kenapa kemudian sholat wajib kita harus kita tambah dengan sholat sunat. Karena kita tahu mungkin yang wajib pun masih banyak kekurangannya. Maka kalaulah kemudian ada tabungan sholat sunat kita, setidaknya bisa menambal yang kurang-kurang itu. Dan mudah-mudahan Allah menerima segenap amal sholat kita insya Allah. Demikian 6 bentuk penyesalan yang Allah gambarkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, yang setidaknya menjadi bagian dari refleksi kita. Mudah-mudahan Ramadan betul-betul mentarbiyah kita, mendidik kita, agar kita terhindar dari bentuk penyesalan-penyesalan yang Allah gambarkan tadi di dalam beberapa ayat. Setidaknya memberikan warning buat kita, hati-hati kita memilih teman, hati-hati memilih partner. Yuk terus kerjakan dan giatkan amal soleh kita, karena dengan amal soleh kita insya Allah kita akan bisa selamat di yaumil akhir nanti. Dan tidak hanya itu, kebaikan amal soleh pun ternyata juga akan berdampak dalam kehidupan di dunia kita insya Allah. Lalu yang ketiga, yuk tingkatkan terus semangat sedekah kita, semangat berderma kita, semangat jariah kita, infak kita, di tempat manapun insya Allah. Tapi tentu ketika kita salurkan ke tempat yang jelas, itu akan memberikan dampak yang lebih manfaat lagi. DKM pasti punya tempat-tempat, DKM pasti punya lajnah, punya lembaga, punya bagian bagaimana mengurus sedekah amal jariah jamaah sekalian insya Allah. Lalu jaga sholat kita, jaga sholat kita. Karena sholat itulah yang akan menjadi pertaruhan pertama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Demikian mungkin sebagai teman i'tikaf hadirin sekalian di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat, mudah-mudahan menjadi pengingat, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrah dari ayat-ayat yang kita barusan bahas bersama insyaallah. Hadallahu ajmain. Allahumma afiq ala kamut tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.